Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua. Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya kedatangan Jupiter MX, yang mana Jupiter MX ini permasalahannya adalah hilang pengapian. Apa yang terjadi? Kenapa bisa hilang pengapian? Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana sistem cara penanganan untuk motor Jupiter MX yang hilang pengapian. Untuk menangani masalah tersebut, kita melakukan pengecekan secara urut ya. Kita lakukan pengecekan secara urut. Tujuannya apa? Supaya kita nanti bisa tahu bahwa komponen manakah yang benar-benar rusak dan perlu diganti. Jadi tidak asal memvonis sebuah komponen, karena itu nanti akan berakibat fatal. Fatalnya kenapa? Yang jelas kita akan rugi kalau kita asal menebak. Nah, jadi kita lakukan pengecekan secara urut, dimulai dari bawah ya, dimulai dari spool. Nah, di sini ada 3 soket, yang mana soket ini, untuk yang soket ini adalah sistem indikatornya, indikator persnelang netral 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian soket ini adalah soket spool pengisian dan spool penerangan. Kemudian untuk ini adalah soket spool pulser. Jadi yang kita bahas adalah 2 soket ini. Kalau untuk yang soket ini tidak ada kaitannya dengan sistem pengapian. Baik, karena motor ini hilang pengapiannya, maka kita harus mengecek 2 soket ini. Kita mulai dari sini dulu ya. Nah, untuk soket ini adalah soket pulser ya. Untuk spool pulsernya ini ada 2 kabel. Di situ ada kabel warna putih dan kabel warna oranye, yang mana kedua kabel itu merupakan positif dan negatif dari spool pulser. Nah, kedua kabel ini harus terkoneksi ya, harus tersambung. Artinya tersambung, memiliki hubungan. Kalau sampai tidak memiliki hubungan, maka yang terjadi motor juga akan tidak menyala ya, tidak ada percikan bunga api. Itu yang pertama. Kalau ini sudah dicek dan dirasa aman, kita lanjut ke soket yang ini. Nah, soket ini merupakan soket pengisian dan penerangan. Di situ ada kabel warna putih dan warna kuning, dan juga ada kabel warna hitam. Nah, kabel putih itu merupakan spool pengisian, dan kabel kuning itu spool penerangan, sementara yang hitam itu adalah masanya. Nah, untuk kabel warna putih, spool pengisian, begitu juga dengan spool penerangan, itu setelah dari spool itu nanti akan masuk ke jalur menuju ke kiprok sini. Nah, di sini ada kabel warna putih dan ada kabel warna kuning. Nah, nanti ini adalah kabel dari spool tadi ya. Ini juga harus terkoneksi ya, harus memiliki arus juga. Karena kalau tidak memiliki arus, ini juga akan mengakibatkan motor itu menjadi tidak hidup. Seperti itu. Kemudian sampai di sini masuk ke kiprok ini. Di sini ada 4 kabel, kabel warna merah, kabel putih, kuning dan hitam. Yang untuk putih itu pengisian, yang untuk warna kuning itu adalah spool penerangan atau spool lampu. Sementara yang kabel warna hitam ini, ya, kabel warna hitam itu adalah masanya. Di sini ada kabel warna merah 2. Ya, ini untuk pengisian aki. Ada 2 jalur. Yang satu menuju ke aki melalui kabel ini untuk sistem pengisiannya. Yang kabel merah satunya itu terhubung ke kunci kontak, terhubung ke kunci kontak warna merah ini. Nah, berhubung yang bersangkutan ini tidak menggunakan kontak, maka ini langsung ya, dilangsung.
Yang kabel warna merah ini dimasukkan ke kunci kontak, kemudian keluar dari kunci kontak, kabelnya adalah warnanya coklat. Sampai di sini teman-teman jelas semua ya. Oke, kita kembali ke soket yang warna putih tadi. Saya jelaskan lagi, yang warna putih ini adalah spool pulsar ya. Nah, ini dari pulsar nanti ini langsung menuju ke CDI ya. Langsung menuju ke CDI. Ini soket CDI-nya. Nah, pada dasarnya arus itu harus sampai ke soket ini. Untuk dua kabel ini, untuk dua kabel pulsar ini harus sampai ke soket CDI. Kalau kita cek ya menggunakan multitester, jika dia terhubung ya, kita cek di sini ya, jika dia terhubung kedua kabel itu, maka itu menandakan bahwa tidak ada kabel yang terputus. Kalau ada kabel yang terputus artinya tidak terkoneksi, maka multitester pun tidak akan bergerak atau menunjukkan nominal angka ya. Jadi ini memang harus tersambung, kabel pulsar ini harus sampai ke sini ya. Kalau sudah sampai ke sini berarti aman ya. Nah, untuk kunci kontak tadi arus ini ya, kabel merah ini adalah arus 12 volt. Dia masuk ke kunci kontak, kemudian keluarnya warna coklat, mengeluarkan arus 12 volt. Karena apa? Karena ini kabel merupakan kabel dari terkoneksi juga dengan positif aki. Jadi ini kalau akinya bagus mengeluarkan arus 12 volt. Nah, dari kabel warna coklat ini dia nanti akan masuk ke, akan sampai ke soket ini juga untuk memberikan arus 12 volt ke CDI nya ya. Itu jalurnya seperti itu. Terus kemudian kalau sampai putus, maka kabel ini sampai putus di tengah jalan, yang jelas ya CDI tidak mendapatkan suplai arus 12 volt. Itu juga bisa mengakibatkan motor juga tidak hidup. Jadi seperti itu. Jika kita melakukan pengecekan kabelnya itu baik, artinya semua kabel itu tersambung dan terkoneksi. Nah, sekarang yang jadi masalah apa sebenarnya yang membuat motor itu tidak hidup? Nah, di sini ada 5 komponen penting dalam sistem pengapian DC pada motor Jupiter MX ini. Yang pertama adalah spool, yang kedua pulsar, yang ketiga kiprok, yang keempat CDI, yang kelima coil ya. Jadi kelima itu harus berfungsi dengan baik. Kalau spoolnya mati jelas tidak hidup motor. Yang kedua, kalau kiproknya mati motor juga tidak akan hidup. Kenapa kiprok ini berperan penting dalam sistem pengapian DC ya? Karena sumber arus pada motor pengapian DC ini adalah sumber arus DC, yaitu sumber arus 12 volt. Jadi kiprok ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pengapian DC ya. Terus kemudian ada CDI juga, tadi ada coil juga. Jadi kelima komponen itu harus dalam kondisi baik, dengan catatan semua kabel itu terkoneksi dan tidak ada yang putus. Kalau motor tidak hidup, hilang pengapian, jadi ada 5 komponen tersebut yang patut kita curigai setelah kita melakukan pengecekan kabel-kabelnya. Kalau spool aman, terus kita lanjut untuk pengecekan kiprok ini, apakah kiprok ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian coilnya juga kita cek, CDI nya juga kita cek. Jika semuanya kondisinya bagus, maka motor tentunya pasti akan hidup ya. Nah, ini motor ini sebelum saya melakukan pembuatan video tadi, sebenarnya sudah saya cek semua jalur-jalur kabelnya, tidak ada yang putus. Kemudian dari kabel spool, terus kabel pulsar, kabel
yang menuju ke kiprok, kabel yang menuju ke CDI, kabel yang menuju ke coil itu tidak ada yang terputus, semuanya terkoneksi dengan baik. Nah, setelah itu saya melakukan pengecekan pada komponennya. Kiprok, setelah saya cek, ternyata yang menjadi penyebab motor ini tidak hidup adalah terletak pada kiproknya ini. Kiproknya ini mati. Ya, kalau kiproknya mati, yang jelas sistem pengapian tidak akan tercipta. Karena yang seperti saya bilang tadi, bahwa untuk sistem pengapian DC, kiprok ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pengapian. Ya, jadi kondisi kiprok harus benar-benar bagus. Ya, setelah saya cek, memang kiproknya yang rusak. Setelah saya ganti, ternyata motornya mau hidup. Jadi bisa disimpulkan bahwa komponen-komponen yang lain itu tidak mengalami kendala. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Kalau memang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Untuk itu saya akhiri video saya kali ini. Saya ucapkan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat, semoga kita dalam keadaan baik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.